Mengapa kemiskinan terus bertambah meskipun pembangunan terus dilakukan? Pertanyaan ini menjadi dasar penting dalam memahami kemiskinan secara lebih mendalam. Hai Sobat PIPS, melalui video ini kami akan membahas pendekatan dan teori kemiskinan dalam mata kuliah Kajian Kemiskinan dan Perencanaan Sosial, Program Studi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, yang diampu oleh Profesor Dr. Inyomaruje SO. Yuk simak pembahasan kami. Dalam kajian ekonomi, kemiskinan dipandang sebagai konsekuensi dari kegagalan sistem ekonomi. Kemiskinan muncul akibat kegagalan mekanisme pasar dan ketimpangan distribusi sumber daya. Dalam pendekatan ini, kemiskinan diukur secara kuantitatif melalui pendapatan, konsumsi, serta akses terhadap barang dan jasa dasar. Menurut Ray, kemiskinan terjadi ketika pendapatan tidak cukup untuk mempertahankan hidup yang layak. Kemiskinan diperkuat oleh keterbatasan modal, akses tanah, pendidikan, dan teknologi. Distorsi dan kegagalan pasar menyebabkan distribusi peluang ekonomi tidak merata. Kemiskinan sering dipahami sebagai kekurangan uang atau pendapatan. Namun dalam kajian sosiologi, kemiskinan dipandang sebagai fenomena sosial yang jauh lebih kompleks. Pendekatan sosiologi melihat kemiskinan sebagai hasil dari struktur sosial yang tidak adil, ketimpangan relasi kekuasaan, eksklusi sosial, serta warisan budaya yang membatasi mobilitas sosial kelompok tertentu. Dalam perspektif sosiologi, kemiskinan tidak hanya diukur dari kekurangan materi, tetapi juga mencangkup rendahnya status sosial, stigma, marginalisasi, serta keterasingan dari sistem sosial dominan. Teori eksklusi sosial memandang kemiskinan sebagai akibat dari proses sistemik yang menghambat individu atau kelompok untuk mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan layak, layanan kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Menurut Silver, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga hilangnya kemampuan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat adat suku Anak Dalam di Jambi, yang mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan formal akibat kondisi geografis dan minimnya perhatian pembangunan. Selanjutnya, teori reproduksi sosial menjelaskan bagaimana kemiskinan diproduksi dari generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan rendah, terbatasnya jaringan sosial, serta nilai-nilai budaya yang membatasi aspirasi. Contohnya seperti Dinda yang meskipun berpendidikan sarjana, bekerja di posisi rendah karena keterbatasan modal sosial dan budaya. Beban keluarga dan nilai hidup pasrah membuatnya sulit naik kelas sosial. Pendekatan sosiologi membantu kita memahami kemiskinan secara lebih adil dan manusiawi, serta mendorong solusi yang berbasis keadilan sosial. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan terkait teori kemiskinan dan juga pendekatan sosiologis dalam kajian kemiskinan, saya Aprilia Nafisa akan menjelaskan terkait pendekatan multidisipliner dalam kajian kemiskinan. Selanjutnya ada pendekatan multidisipliner dalam kajian kemiskinan. Pendekatan ini mengintegrasikan pandangan dari berbagai bidang seperti ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, kesehatan masyarakat, dan studi lingkungan, guna memahami akar, bentuk, dan dampak kemiskinan secara menyeluruh. Lalu, menurut Angkir dan Kabur, pada tahun 2022, pendekatan ini menjadi dasar bagi pengembangan pengukuran kemiskinan multidimensional, kebijakan berbasis bukti, serta strategi penanggulangan yang lebih adaptif dan kontekstual. Lalu yang pertama ada integrasi perspektif ekonomi, sosial, dan juga budaya. Pendekatan ini membahas analisis ekonomi mengenai kekurangan pendapatan digabungkan dengan analisis sosial atas eksklusi dan ketimpangan, serta pemahaman antropologis tentang nilai-nilai budaya yang mempengaruhi perilaku masyarakat miskin. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam merancang intervensi kebijakan. Menurut Sen pada tahun 1999, kemiskinan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kekurangan pendapatan, tetapi sebagai keterbatasan kapabilitas dasar individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna. Sebagai contoh integrasi perspektif ekonomi, sosial, dan budaya, yakni Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan atau Gardu Taskin. Gardu Taskin menggunakan pendekatan ekonomi berupa peningkatan pendapatan dan pemberian akses permodalan bagi UMKM. Yang kedua ada pendekatan sosial.
melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan dan juga kesehatan. Lalu yang terakhir, pendekatan budaya, dengan menyesuaikan intervensi agar sesuai dengan budaya lokal sehingga masyarakat lebih mudah menerima dan menerapkan program tersebut. Lalu yang selanjutnya ada aplikasi pendekatan multidisipliner dalam kebijakan. Pendekatan ini tidak hanya digunakan untuk memahami kemiskinan, tetapi juga untuk membentuk kebijakan publik yang lintas sektor. Dalam banyak kasus, upaya pengentasan kemiskinan yang hanya mengandalkan intervensi ekonomi, sebagai contoh bantuan tunai, gagal jika tidak didukung oleh perbaikan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan juga tata kelola pemerintahan. Sebagai contoh, di kawasan pesisir Teluk Kiluan, Lampung Selatan, melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan ekonomi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan ekowisata bahari dan pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal. Yang kedua ada pendekatan ekologis. Pengelolaan lingkungan pesisir dilakukan secara berkelanjutan dengan konservasi mangrove dan terumbu karang yang melibatkan partisipasi masyarakat. Lalu yang terakhir ada pendekatan sosial budaya. Penguatan kelembagaan desa dan pengembangan partisipasi masyarakat melalui perlibatan aktif lembaga adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya.